menjadi nabi, di antara kekhususan beliau diberi dengan apa? Jawami'u al-kalim. Beliau sendiri yang mengatakan, "U'titu jawami'u al-kalim." Saya diberi oleh Allah, dan ini di antara kekhususan yang diberikan kepada beliau, yaitu jawami'u al-kalim. Tadi telah dijawab oleh al-akh. Yang dimaksud dengan jawami'ul kalim adalah perkataan yang singkat tapi padat maknanya. Ya, perkataan yang singkat tapi maknanya sangat padat. Bahkan bisa menjadi kaidah dalam agama yang mulia ini. Di antaranya hadis ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Yang dimaksud dengan menyerupai di sini dalam segala hal, baik dari sisi al-i'tiqad, akidah, atau ibadah, atau syiar, atau kebiasaan, atau adat, seperti berpakaian, penampilan, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita ala al-mahajjah. Sudah sangat terang benderang. Tidak ada perkara melainkan telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam urusan al-akhirah, juga sampai dalam urusan dunia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, di awal Al-Quran surah Al-Fatihah, kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Jadi dua kaum ini adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah. Dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabb tabi'tumuhum. Hampir-hampir kalian, kata Nabi SAW, mengikuti contoh sanana man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian. Kalian mengikuti mereka shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Dan andaikan pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun mengikutinya. Sahabat bertanya, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang Anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ya Rasulullah? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang menyelisihi mereka, ayyuhal ikhwah, orang-orang kufar, orang-orang fasik, orang-orang fajir, adalah bagian dari ibadah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haris, sangat bersemangat dan berusaha untuk selalu menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Sampai beliau mencontohkan dalam perbuatan, juga memerintahkan kepada umatnya. Di antaranya yang disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kita tahu bahwasanya beberapa bulan lamanya kaum muslimin itu salat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, maka beliau berdoa dan meminta kepada Allah agar kiblat kaum muslimin itu dipalingkan
untuk menghadap ke arah Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan peristiwa itu dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad. Apa maksudnya dalam doa dan tadarru' beliau, permintaan beliau kepada Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu di dalam salat menghadap ke Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Bayangkan sampai ketika perintah untuk kemudian mengubah kiblat ini turun kepada Nabi dan disampaikan kepada para sahabat, ada salah seorang sahabat yang mendatangi satu kampung yang dekat dari Madinah. Ada yang mengatakan di Quba. Mereka sementara salat menghadap ke Baitul Maqdis, salat berjamaah. Kemudian orang yang baru datang ini menyampaikan bahwasanya kiblat telah diubah menghadap ke Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Imam ini kemudian langsung memutar posisinya 180 derajat dan yang salat di belakangnya kemudian memutar untuk berdiri di belakang imam. Dan di sini banyak faedah yang bisa kita ambil, di antaranya bahwasanya ketika misalnya kita melihat ada saudara kita yang salat dan salah kiblat, maka tidak mengapa kita memberitahukan kepadanya atau mengambil bahunya dan mengarahkannya ke arah kiblat yang benar tanpa ia harus memutuskan salatnya. Bagaimana dengan salatnya yang ia lakukan sebelum dia mengubah posisinya? Tidak ada masalah. Makanya ketika ayat ini turun, ayat ikhwah, orang-orang Yahudi kemudian berkata, tidaklah Muhammad ini, melainkan dia berusaha untuk menyelisihi semua yang menjadi kebiasaan kita sampai dalam masalah ibadah. Ya. Kemudian mereka dan orang-orang munafik mengatakan, bagaimana dengan salat mereka dahulu yang menghadap ke Baitul Maqdis? Bagaimana dengan salat orang-orang yang telah meninggal mendahului mereka? Kalau mereka mengatakan bahwasanya kiblat itu berubah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Salat kalian yang lalu itu sah. Ya. Jadi ini salah satu di antara contoh kasus di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah, sangat berusaha untuk menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara.